Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Duri Melati, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan kejadian di luar nalar disajikan dengan alur yang mengikat dan suasana yang mencekam. Di balik harum melati, tersimpan duri-duri kisah yang tajam, menusuk rasa penasaran, dan membangkitkan bulu kuduk. Bersiaplah, karena cerita kali ini mungkin akan menghantui tidurmu malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal cerita-cerita horor berikutnya. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan mari kita mulai ceritanya. Udara pagi di desa Wuringin Jati masih basah oleh embun. Tetapi suasana rumah Pak Tasdek terasa panas, menyesakkan, dan penuh ketegangan. Rumah besar bergaya kolonial itu dulunya adalah simbol kejayaan juragan mebel tersohor se-kabupaten. Tapi kini terasa seperti rumah tua yang menyimpan sesuatu. Yang gelap, Pak Tasdek duduk di kursi kayu jati ukir peninggalan almarhum ayahnya. Matanya kosong menatap rak-rak mebel yang kini tak lagi banyak pembeli. Sudah 3 bulan lebih usahanya lesu. Gudang belakang penuh pesanan yang dibatalkan. Toko mebel yang biasanya ramai, kini sunyi seperti kuburan. Veronya minta uang pendaftaran sekolah di Semarang. 5 juta, teriak suara nyaring Ibu Kristi dari dapur, disusul suara panci dilempar ke lantai. Pak Tasdek memejamkan mata. Suara istrinya bagai belati menusuk kepala. Dan cicilan mobil belum dibayar bulan ini. Kamu pikir hidup kita ini bisa jalan pakai doa doang? Lelaki itu berdiri perlahan, wajahnya letih, tubuhnya kurus meski usianya baru 45 tahun. Jari-jarinya gemetar. Ia tahu betul masalahnya bukan cuma pengeluaran, tapi juga utang. Pinjaman dari koperasi desa, sisa cicilan ke bank, dan paling parah hutang ke rentenir pasar yang sudah mulai mengancam. Di ruang tengah, Vero duduk di sofa sambil menggulir layar ponselnya. Wajah remaja 16 tahun itu penuh makeup, meski belum siang, tangannya memainkan rambut panjangnya sambil mengunyah permen karet. Ayah cepetan ya, aku mau beli laptop baru. Katanya di Semarang, belajarnya online semua. Masa aku ketinggalan teman-teman? Pak Tasdek menarik napas dalam-dalam. Sementara itu, dari sudut tangga, Nelly si bungsu mengintip dalam diam. Anak perempuan berusia 6 tahun itu memeluk boneka kayu kecil pemberian ayahnya. Matanya polos, tapi ada kekhawatiran yang terlalu dewasa untuk usianya. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Tekanan, tuntutan, dan kebingungan. Tapi ada satu hal yang berbeda. Malamnya, seseorang datang ke bengkel kayu di belakang rumah. Bukan pelanggan biasa. Pukul 00,14 malam. Langkah kaki berderak di lantai kayu tua. Pak Tasdek belum tidur. Ia sedang mengitin haiteng nota sambil meneguk kopi hitam basi. Saat itulah terdengar suara ketukan. 3 kali di pintu belakang bengkel. Tok, tok, ia menoleh. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan ragu, ia buka pintu. Seorang pria tua berdiri di sana. Tubuhnya bungkuk, mengenakan pakaian serba hitam, dan bau tanah basah menyengat dari tubuhnya. Pak Tasdek. Suara pria tua itu serak seperti napas yang sudah setengah tertinggal di alam kubur. Anda siapa? Tanya Pak Tasdek pelan. Aku cuma orang yang mau bantu. Aku tahu kayumu tak laku lagi. Tapi ada jalan. Ada cara. Pak Tasdek menelan ludah. Orang ini siapa? Bagaimana dia tahu? Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Di hutan Tunggul Jati, di barat desa, ada pohon jati yang tumbuh dari tulang. Kalau kau siap, kayumu akan kembali laku. Tapi, ada syaratnya. Pak Tasdek menegang. Hutan Tunggul Jati, bukankah itu hutan angker yang sudah lama ditutup warga? Banyak cerita tentang orang hilang, suara, perempuan menangis, dan aroma kemenyan yang muncul tiba-tiba. Pesugihan, bisik pria tua itu pelan. Kata itu menggema di telinga Pak Tasdek. Ia tahu, ia sudah mendengar kisah semacam ini. Tapi ia juga tahu, hidupnya kini di ujung tanduk. Sebelum Pak Tasdek sempat menjawab, pria tua itu sudah lenyap. Seperti asap, pintu belakang bergoyang sendiri. Angin dingin menyapu tubuhnya, dan di atas meja, ia melihat sebilah pisau ukir kecil dari kayu jati. Entah siapa yang meletakkannya. Pagi harinya, Pak Tasdek bersikap biasa, seolah malam sebelumnya tak terjadi apa-apa. Tapi pikirannya terus dihantui oleh tawaran itu. Hutan Tunggul Jati, pesugihan, tumbal. Dalam hati, ia berperang antara harga diri dan keputusasaan. Hingga malam ketiga, ketika ia membuka laci dan melihat nota tagihan baru, dan melihat mata Vero yang terus menuntut, dan melihat wajah Ibu Kristi yang penuh caci, Pak Tasdek akhirnya mengambil keputusan. Malam itu juga, ia mengambil jaket, senter,
dan membawa pisau ukir kayu jati yang ditinggalkan pria misterius. Ia melangkah ke arah barat desa, menuju Tunggul Jati, hutan larangan yang selama ini hanya ia dengar dalam besik-besik orang desa Langgit Mendang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah, darah, dan kayu basah. Di sanalah kisah ini benar-benar dimulai. Langit malam itu seolah ikut murka. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menggigit sampai ke tulang. Bulan terlihat samar di balik kabut tipis, cahayanya redup. Seperti tak ingin ikut menyaksikan lengka-lengka kelam yang sedang dilakukan manusia. Di bawahnya, Pak Tasdek menyusuri jalan setapak menuju hutan Tunggul Jati. Tempat yang selama ini hanya dikenal lewat cerita seram warung kopi dan dongeng ibu-ibu kampung. Dulu, waktu kecil, ibunya pernah berpesan, jangan pernah masuk hutan itu malam-malam. Banyak pohon yang bukan cuma tumbuh dari tanah, tapi dari kuburan, dari tulang belulang orang yang hilang. Tapi malam ini, ketakutan itu dikalahkan oleh kebutuhan, oleh tekanan, oleh rasa putus asa. Langkahnya semakin masuk ke dalam hutan. Di sana, suara jangkrik berhenti, hening. Hutan itu seperti mengisap suara apapun yang masuk. Bahkan langkah kaki Pak Tasdek sendiri pun seperti tak bersuara di tanah yang lembab. Tiba-tiba, ia melihatnya, pohon jati besar menjulang di tengah-tengah hutan. Akar-akarnya mencuat ke atas, melilit seperti tenggen-tenggen yang sedang berdoa. Di batangnya, ada bekas ukiran wajah-wajah manusia, tangisan, teriakan, dan mata kosong yang memandang hampa. Jantung Pak Tasdek berdetak kencang, tapi kaki dan pikirannya sudah terlambat untuk mundur. Di depan pohon itu, ia melihat sesuatu, sebuah batu datar seperti altar, dan di atasnya, sebuah mangkuk tanah liat. Di dalam mangkuk itu, ada secari kertas lusuh dan sebungkus kain hitam. Tangannya gemetar saat membuka isi kain. Seekor burung gagak mati, darahnya masih segar. Juga, ada seutas benang merah dan satu ukiran kecil berbentuk tengkorak. Di kertas itu tertulis, letakkan darahmu dan janjimu, maka kayumu akan hidup. Tapi tumbal harus jatuh setiap 3 purnama. Jika ingkar, bukan cuma usahamu yang mati, tapi seluruh darah dagingmu akan dikembalikan. Pada akar, Pak Tasdek menelan ludah. Tangan kirinya gemetar saat ia mengambil pisau ukir kayu yang tadi dibawanya. Ia mengiris telapak tangan sendiri. Darahnya menetes ke dalam mangkuk, bercampur dengan darah gagak. Hangat, amis, dan menyatu dengan hawa mencekam dari pohon tua itu. Saat darah terakhir menetes ke mangkuk, tanah bergetar pelan. Pohon jati besar itu mengeluarkan suara seperti rintihan, panjang dan serak. Seperti ada sesuatu di dalam batangnya yang terbangun setelah tidur ratusan tahun. Angin berhembus lebih kencang, membawa bisikan yang tak bisa dimengerti. Tumbal, tumbal, darah. Mata Pak Tasdek membelalak. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia merasa dia tidak sendirian. Ada sesuatu, ada sosok, bayangan hitam, berdiri di balik pohon. Tinggi, kurus, matanya merah menyala, tubuhnya dililit akar kayu. Sosok itu hanya berdiri, menatap. Tiba-tiba, pohon jati tua itu mengeluarkan lendir hitam dari sela-sela kulit kayunya. Lendir itu jatuh ke tanah, lalu mengering menjadi potongan kayu jati mengilap, seperti baru dipotong dari batang segar. Pak Tasdek, yang semula ingin lari, kini menatap kayu itu. Matanya berbinar, seolah ia sedang menatap uang. Seminggu kemudian, toko mebel milik Pak Tasdek kembali hidup. Kayu-kayu hasil potongan dari malam itu, ia bentuk menjadi meja, kursi, lemari, dan entah bagaimana, pembeli berdatangan dari mana-mana, bahkan dari kota yang belum pernah ia kirimi brosur. Semua barang laku sebelum sempat dipajang. Warga desa mulai heran. Usaha yang sebelumnya hampir bangkrut, kini melejit kembali, bahkan melebihi masa kejayaannya dulu. Tapi mereka juga mulai merasakan hal yang aneh. Kucing hitam sering muncul di sekitar toko dan mendengus tanpa sebab. Langit mendung selalu menggantung di atas rumah Pak Tasdek, meski di desa lain cerah. Ada bau amis yang tercium dari gudang meski kayunya terlihat bersih. Pak Porot, pesaing lamanya, mulai curiga. Ia pernah melihat kayu yang sama dari hutan Tunggul Jati bertahun-tahun lalu, milik seseorang yang kini sudah lama hilang tanpa jejak. Namun semua itu tidak penting bagi Pak Tasdek. Uang mulai datang. Vero masuk sekolah mahal. Ibu Christie bisa beli perhiasan baru. Semua berjalan seperti impian tapi hanya di permukaan. Malam-malam mulai terasa lebih berat. Kadang, Pak Tasdek mendengar suara anak kecil menangis dari dalam lemari pajangan. Kadang, Vero terbangun tengah malam
karena mendengar ada suara gergaji berputar di dalam mimpinya. Dan malam itu, saat Pak Tasdek tertidur di kursi toko, sosok bayangan dari hutan datang lagi. Kali ini, berdiri di pojok ruangan. Ia menunjuk. Lalu, terdengar suara berat. Dari tempat yang tak terlihat, 1 sudah kau bayar, 2 akan segera jatuh. Jangan lupa janji tumbalmu. Pak Tasdek terbangun dengan nafas tersengal di lantai. Jejak kaki penuh lumpur mengarah ke kamar anak-anaknya. Dan, dari luar jendela, angin membawa suara kayu yang dipotong. Pelan, berdetak, seperti jantung, seperti waktu yang habis. Malam menurunkan gelapnya perlahan, seperti tirai hitam yang menutup panggung drama paling kelam. Rumah Pak Tasdek yang dulu terasa hangat, kini berubah jadi sarang ketakutan. Lampu ruang tengah terus berkedip-kedip, kadang mati tiba-tiba, lalu menyala sendiri. Udara di dalam rumah semakin pengap, seperti ada sesuatu yang duduk di dada seluruh penghuni rumah ini. Vero mulai mengeluh sakit kepala sejak sore. Gadis remaja itu murung, tidak seperti biasanya yang sibuk dengan ponsel dan dunia maya. Wajahnya pucat, bola matanya berat, dan napasnya kadang terengah seolah habis berlari jauh. Kepalaku berat banget, kayak ada yang bisik-bisik di telinga, katanya sambil memijat pelipis. Pak Tasdek menatapnya dalam diam. Ia ingat betul apa yang dikatakan makhluk itu di toko malam sebelumnya. 1 sudah kau bayar, 2 akan segera jatuh. Jangan lupa janji tumbalmu. Jantungnya berdetak tak menentu. Ia tak paham maksudnya saat itu. Tapi kini, ia mulai merasa sesuatu sedang berjalan ke arah Anokinania. Pukul 2 dini hari, Nelly terbangun dengan tubuh gemetar. Ia berjalan keluar dari kamarnya sambil memeluk boneka kayu kecilnya. Matanya setengah tertutup, seperti berjalan dalam tidur. Tapi yang paling aneh, dia terus berbisik, mereka datang. Mereka datang dari pohon. Jangan ambil kakak. Pak Tasdek yang masih duduk di ruang tamu langsung berdiri dan memeluk putrinya. Tubuh Nelly dingin, seperti mayat. Matanya memandang kosong ke langit-langit di detik yang sama. Dari dalam kamar Vero, terdengar suara keras lemari jatuh, kaca pecah, dan teriakan. Ah! Pak Tasdek berlari masuk. Ibu Kristi juga terbangun dan ikut menjerit melihat kondisi kamar. Lemari jatuh menimpa rak buku. Cermin pecah berserakan. Vero berdiri kaku di pojok ruangan sambil menggigit jarinya sendiri. Darah menetes dari bibirnya. Ada bayangan hitam. Dia masuk dari cermin, teriak Vero histeris. Pak Tasdek memeluknya, mencoba menenangkan. Tapi matanya mulai menangkap sesuatu. Di dinding kamar, dengan darah, ada tulisan yang tak masuk akal. Tumbal belum cukup, darah belum lunas. Ibu Kristi menangis. Ia pikir putrinya kerasukan. Tapi Pak Tasdek tahu. Ia tahu ini bukan sekadar kerasukan. Ini peringatan. Keesokan harinya, dukun kampung dipanggil. Embeg, lelaki tua yang sudah puluhan tahun dipercaya bisa melihat yang tak kasat mata. Begitu menginjak ruang tamu, Mbah Gondo langsung terdiam. Ia mengendus udara, lalu berjalan pelan ke arah rak mebel buatan terbaru milik Pak Tasdek. Tangannya menyentuh permukaan kayu jati mengilap. Dan mendadak ia mematung. Astagfirullah. Ini bukan kayu biasa. Ini kayu yang ditumbuhkan dari darah. Darina, gumamnya. Pelan. Wajahnya pucat. Mbah Gondo menatap tajam ke arah Pak Tasdek. Kamu sudah menanam janji di tempat yang tak boleh dijamah. Ya, Tunggul Jati. Kamu berani menumbalkan arwah untuk menghidupkan kayu. Sekarang arwah itu nuntut. Ganti, Ibu Kristi langsung memandang suaminya. Apa maksud Mbah Gondo, Tasdek? Kamu ngapain ke hutan itu? Pak Tasdek tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Malam ke-13, setelah ritual, Pak Tasdek merasa seperti orang gila. Ia tak bisa tidur. Di kepalanya, suara-suara terus berbisik. 1 tumbal, 1 tumbal, atau mereka semua akan kuambil. Akhirnya, ia menyerah. Ia kembali ke hutan Tunggul Jati, membawa sekarung kecil berisi darah ayam hitam, seutas rambut milik Vero, dan kayu jati yang belum terpakai. Di depan pohon jati tua itu, ia bersimpuh. Ambil siapapun selain anakku, ambil siapa saja. Aku mohon, jangan anakku. Angin malam menjawab dengan hembusan kencang. Pohon jati itu berderit, dan tanah di bawah Pak Tasdek tiba-tiba mengeluarkan aroma busuk seperti daging membusuk. Dari balik akar, muncul wajah lelaki tua, Pak Slamet, tetangga lama yang baru beberapa hari ini dinyatakan hilang. Dia yang mencuri kayumu dari gudang beberapa waktu lalu. Bisik suara dari pohon. Pak Tasdek hanya bisa gemetar. Lalu akar pohon itu bergerak sendiri. Mereka melilit sesajen,
dan menghisap semua benda yang dibawa Pak Tasdek. Suara erangan menyusul dari keyohan, seperti suara orang sekarat. Dan malam itu, terdengar kabar, jenazah Pak Slamet ditemukan tergantung di kandang ayam. Tubuhnya penuh bekas luka kayu dan darah mengering. Toko mebel kembali laku. Vero sembuh seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nelly tertawa ceria kembali. Tapi Pak Tasdek tahu, ini belum selesai. Tumbal pertama sudah dibayar bukan oleh tangannya langsung, tapi oleh penjaga pesugihan itu. Tapi ia tahu, 3 bulan ke depan akan datang lagi. Dan kali ini, makhluk itu mungkin akan memilih dari keluarganya sendiri. Sementara itu, di malam sunyi, Pak Porot berdiri di depan toko Pak Tasdek. Dari balik jendela, ia melihat ada sosok hitam tinggi berdiri di dekat etalase mebel, dengan mata merah dan tangan yang memegang kapak ukir dari kayu jati. Dan saat Pak Porot hendak pergi, ia mendengar suara, "Kau selanjutnya." Sudah 2 minggu sejak tumbal pertama dibayar. Kehidupan keluarga Pak Tasdek tampak kembali normal di permukaan. Toko mebelnya makin ramai, para pelanggan datang dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Barang dagangannya dianggap berkelas dan berjiwa. Tapi hanya Pak Tasdek yang tahu apa yang sebenarnya menghidupkan kayu-kayu itu, darah dan kematian. Namun semua keberhasilan itu datang dengan harga yang perlahan mulai menuntut lagi. Pagi itu, Vero berangkat ke sekolah. Seperti biasa, namun sejak semalam, ia merasa tidak enak. Ia bermimpi melihat dirinya berjalan di hutan penuh kayu-kayu tumbang. Dan di tengah hutan itu, ada pohon raksasa yang batangnya berdenyut seperti jantung. Dari dalam pohon itu muncul wajah-wajah orang yang menjerit minta tolong. Beberapa di antaranya wajah Mintemonya sendiri. Di sekolah, suasana tampak biasa, tapi ada yang ganjil. Pagi itu, kelas Vero mengadakan ujian mendadak. Saat ia membuka lembar soal, matanya membelalak. Di halaman pertama, bukan soal ujian yang tertulis, melainkan kalimat dalam huruf merah, seperti ditulis pakai darah. Sudah waktunya tumbal kedua. Vero menjerit, teman-temannya terkejut. Guru menyuruhnya keluar kelas karena dianggap berhalusinasi. Tapi ia tahu itu nyata. Dan lebih parah lagi, huruf-huruf itu hanya bisa dilihat oleh dirinya. Sepulang sekolah, Vero tidak langsung pulang. Ia memilih duduk di halte kecil dekat kebun karet, wajahnya ketakutan dan bingung. Ia belum tahu tentang perjanjian gelap ayahnya, tapi tubuhnya mulai merasakannya. Seolah ada sesuatu dari pesugihan itu yang mulai mengalir dalam darah keluarganya. Di saat bersamaan, di rumah, Nelly sedang bermain sendirian di kamar. Boneka kayu kecil pemberian ayahnya digendong seperti bayi. Tapi sejak kemarin, boneka itu berubah menjadi seram. Tangannya kadang berpindah posisi sendiri. Wajahnya seperti tersenyum, meski awalnya datar. Dan yang paling menakutkan, tadi pagi, Nelly menemukan darah menetes dari mata boneka itu. "Ibu." "Bonekanya nangis," kata Nelly polos. Ibu Kristi yang mendengar hanya menganggap itu permainan anak-anak. Ia sedang terlalu sibuk mencoba gaun barunya dan memamerkannya ke tetangga lewat video call tapi melamnia. Kejadian aneh benar-benar terjadi. Pukul 1 malam, Ibu Kristi terbangun karena mendengar suara kayu berderak dari kamar anak-anak. Ia bangun pelan dan membuka pintu kamar Nelly. Apa yang dilihatnya membuat darahnya turun ke kaki. Nelly duduk di atas ranjang sambil tertawa pelan tapi matanya kosong. Boneka kayu itu berdiri sendiri di hadapannya. Ya bukan tergeletak. Tubuh boneka itu bergerak kaku. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Ibu Kristi. "Ayo main, Bu." "Dia mau kita semua ikut main di dalam pohon," ujar Nelly. Suaranya dingin, seperti bukan miliknya. Ibu Kristi menjerit keras. "Pak!" Tasdek berlari dari kamar, memeluk Nelly dan mengamankan boneka itu. Tapi sebelum sempat dibuang, boneka itu berubah menjadi potongan kayu kering. Kayu yang sama seperti yang ia ambil dari Tunggul Jati. Keesokan harinya, suasana di rumah menjadi mencekam. Vero mogok sekolah. Nelly tak berhenti bicara sendiri. Ibu Kristi mulai curiga, tapi tak berani bertanya langsung. Di malam yang sama, Pak Porot datang diam-diam ke rumah Pak Tasdek. "Maaf kalau saya lancang, Tasdek, tapi saya tahu kamu main-main dengan pesugihan," katanya serius di belakang toko mebel. Pak Tasdek diam. "Aku tahu kayu dari Tunggul Jati. Dulu saudaraku juga pernah coba. Awalnya kaya raya, lalu anaknya ditemukan mati di sumur. Istrinya, gila, rumahnya dibakar warga. Itu kayu bukan hidup dari tanah, tapi dari nyawa." Pak Tasdek menunduk. Suaranya pelan. "Aku tak ada pilihan. Selalu ada pilihan," bentak Pak Porot. "Tapi kamu memilih jalan cepat, dan sekarang keluarga, kamu jadi taruhan." Pak Porot menawarkan bantuan.
Ia kenal seorang dukun tua yang pernah menyelamatkan satu keluarga dari kutukan kayu pesugihan. Tapi, butuh pengakuan, butuh keberanian, butuh Pak Tasdek menghentikan perjanjiannya. Namun sebelum mereka sempat mengambil keputusan, angin malam bertiup, kencang, atap toko berderit. Papan mebel jatuh sendiri. Di lantai, terukir dengan sendirinya tulisan, tumbal kedua. Sekarang, Pak Porot membaca itu dan langsung lari keluar. Tapi langkahnya terhenti saat melihat bayangan tinggi dan hitam berdiri di tengah jalan desa, dengan mata merah menyala dan kapak besar di tangan. Bayangan itu menunjuk ke arah rumah Pak Tasdek, lalu menghilang. Malam itu, Vero tiba-tiba menghilang. Dari kamarnya jendela terbuka. Sprei kasurnya bersih. Tapi di lantai, ada jejak kaki kecil penuh lumpur dan serpihan-serpihan kayu. Pak Tasdek langsung mengejar ke arah gudang. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh dunia runtuh dari matanya. Vero berdiri mematung di depan salah satu rak kayu jati. Di belakangnya, bayangan hitam besar itu berdiri, tangannya mengangkat kapak sayap menggayun. Tapi saat Pak Tasdek berlari dan berteriak memanggil nama anaknya, semuanya hilang. Hanya Vero yang tersungkur di lantai, pingsan. Di tubuhnya, terukir luka samar seperti bentuk akar dan cabang pohon. Malam itu, tumbal kedua nyaris terjadi. Tapi gagal. Mungkin karena Pak Tasdek mulai goyah, mulai menyesal, mulai ingin lepas. Namun dari hutan tunggul jati, suara pohon jati kembali terdengar. Rintihan dan gemuruh akar bergesekan seolah mengirim peringatan. Satu lagi, atau akan kami ambil sekaligus. Hari-hari setelah Vero ditemukan pingsan di gudang mebel adalah hari-hari paling sunyi dan menegangkan bagi keluarga Pak Tasdek. Rumah itu, yang dulunya ramai oleh tawa dan suara belanja online Ibu Kristi, kini seperti kuburan. Bahkan suara cicak pun enggan terdengar di malam hari. Pak Tasdek duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Matanya cekung, tubuhnya lelah, dan pikirannya penuh. Ia tahu, pesugihan itu mulai menuntut tumbal ketiga. Dan kalau ia tidak melakukan apa-apa, tumbalnya bisa siapa saja, istrinya, Vero. Bahkan Nelly yang masih polos. Vero belum bisa bicara. Sejak kejadian itu, ia hanya duduk diam memandangi satu titik di tembok, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain. Kadang-kadang, ia menangis sendiri. Kadang, ia menjerit tanpa sebab, lalu tertawa pendek. Seolah ada dua jiwa yang bertarung di dalam tubuhnya. Ibu Kristi tidak berhenti menangis, tapi bukan karena takut kehilangan suaminya, melainkan karena ketakutan akan kehilangan kemewahan. Aku nggak mau jadi miskin, Dek, tapi aku juga nggak mau anak-anak kita mati satu-satu, katanya malam itu, sambil memeluk Nelly yang sudah tertidur. Dan di tengah semua kekacauan itu, Pak Tasdek hanya punya satu pilihan, menghentikan semuanya. Pagi harinya, Pak Tasdek menemui kembali Pak Porot, yang sudah menunggu di rumah Mbah Nuradi. Dukun tua, yang tinggal di pinggiran desa, dekat sawah angker, yang penuh pohon randu besar. Mbah Nuradi adalah orang terakhir yang masih bisa membaca bahasa leluhur, bahasa makhluk-makhluk penjaga pesugihan. Setelah mendengar cerita lengkap dari Pak Tasdek, lelaki tua itu hanya diam, menarik napas panjang, lalu mengusap jenggot putihnya yang kusut. Yang kamu ikat di pohon tunggul jati itu bukan sekadar perjanjian, Tasdek, itu sumpah darah. Selama tumbal dipenuhi, keluargamu dilindungi. Tapi kalau satu saja tidak dipenuhi, makhluk penjaga itu akan ambil semuanya sekaligus. Aku sudah sadar, Mbah. Aku mau hentikan. Apa masih bisa? Suara Pak Tasdek serak. Bisa, tapi kamu harus kembali ke akar, kembali ke malam ritual. Dan kamu harus bawa yang dituntut pertama kali, darahmu, dan tumbal yang lolos. Pak Tasdek langsung paham. Itu berarti, ia harus bawa Vero kembali ke pohon jati. Malam harinya, langit mendung berat. Petir sesekali menyambar jauh di utara. Pak Tasdek memutuskan untuk berangkat sebelum tengah malam. Ia tahu risikonya, tapi ia tak punya pilihan. Jika malam ini gagal, keluarganya habis. Dengan hati-hati, ia memapah Vero yang masih lemas. Ibu Kristi ingin ikut, tapi Pak Porot menahannya. Kalau kamu ikut, kamu justru bisa jadi tumbal berikutnya, katanya. Mereka berdua, ayah dan anak, menyusuri hutan yang kembali sunyi. Hutan tunggul jati kini terasa lebih dingin, lebih gelap, dan lebih hidup. Akar-akar pohon terasa seperti bergerak sendiri. Kabut menyelimuti jalur setapak. Di kejauhan terdengar suara tangisan perempuan. Tapi Pak Tasdek tak peduli. Ia terus melangkah hingga sampai ke depan pohon jati besar tempat semua dosa ini dimulai. Pohon itu kini berbeda.
Kulit batangnya basah oleh cairan hitam kental. Dari celah-celahnya keluar tangan-tangan kecil, seperti tangan anak-anak yang memohon. Wajah-wajah tumbal yang sudah diambil kini muncul di kulit kayunya. Mereka menjerit tanpa suara. Pak Tasdek meletakkan Vero di atas batu datar tempat ia dulu menaruh darah. Mbah Nuradi bilang, aku harus bayar kembali dengan darahku sendiri. Bisiknya pelan. Ia menggenggam pisau ukir kayu yang dulu digunakan dalam ritual pertama. Tangan kirinya, ia iris dalam. Darah mengucur deras ke akar pohon. Aku yang salah. Aku yang harusnya jadi tumbal, bukan anakku, katanya gemetar. Tiba-tiba, akar pohon jati itu menyentak, menyeret tubuh Vero dari batu. Pak Tasdek menjerit dan mencoba menarik anaknya kembali. Tapi akar-akar itu kuat, seperti tangan iblis. Ambil. Aku! Jangan anakku! Teriaknya. Langit menggelegar. Petir menyambar ujung pohon jati. Sebuah suara muncul dari dalam batang pohon parau, dalam dan penuh amarah. Satu nyawa sudah terikat. Kalau kau mau batalkan, maka kau harus masuk dan tinggal. Akar pohon terbuka seperti mulut. Di dalamnya gelap, dalam, menghisap, tanpa pikir panjang. Pak Tasdek mendorong Vero keluar dari lilitan akar dan dirinya sendiri masuk ke dalam pohon. Itu, seketika, pohon menutup. Akar-akar kembali seperti semula. Hutan kembali sunyi. Vero terbangun di pelukan Pak Porot yang menyusul ke hutan. Ia tidak ingat apapun, tapi ia menangis keras. Ayahku? Ayahku kemana? Pak Porot tak menjawab. Ia hanya menatap pohon jati itu dan melihat satu ukiran baru muncul di batangnya. Wajah Pak Tasdek tersenyum sendu dengan mata tertutup. 3 hari kemudian, toko mebel Pak Tasdek tutup selamanya. Ibu Kristi membawa anak-anak pindah ke kota. Mbah Nuradi membakar semua sisa kayu jati di gudang. Hutan Tunggul Jati dipagar oleh warga desa, ditaburi garam, dan dipenuhi doa. Tapi kadang, saat malam gelap dan angin berhenti berhembus, dari dalam hutan, terdengar suara gergaji berjalan sendiri. Dan mereka bilang, kadang, mebel-mebel tua dari toko Pak Tasdek masih muncul dijual di pasar antik. Tapi siapapun yang membelinya akan bermimpi tentang pohon jati berdarah. Dan setiap 3 bulan, pohon itu masih menunggu. Tombol ketiga. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Pak Tasdek. Desa Wuringin Jati kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rumah besar bekas keluarga Tasdek kini kosong, tertutup debu dan lumut. Pagar kayunya mulai lapuk, jendela-jendela tertutup. Papan dan suara-suara kehidupan tak lagi terdengar dari dalamnya. Namun ketenangan itu hanya di permukaan. Di sudut pasar antik kota Semarang, seorang pedagang tua membuka lapak mebel bekas. Di antara barang-barang tua yang dijajakan, ada sebuah kursi goyang kayu jati ukir. Kursi itu tampak kokoh, mengilap meski sudah terlihat tua. Ada ukiran kepala harimau di sandarannya, dan goresan samar berbentuk wajah manusia di bagian lengan kayu wajah yang tersenyum murung dari juragan mebel legendaris di selatan. Kata si pedagang dengan bangga, kursi warisan Titan, asli, kuat, dan katanya membawa keberuntungan. Seorang lelaki muda bernama Raka, mahasiswa desain interior, tertarik. Ia membeli kursi itu untuk proyek tugas akhirnya. Ia tidak tahu bahwa kursi itu adalah salah satu hasil akhir dari pohon jati tunggul. Kursi yang dibentuk dengan darah dan nyawa. Malam pertama di kos-kosan Raka, kursi goyang itu diletakkan di pojok kamar. Awalnya biasa saja, tapi malamnya saat Raka tidur, ia mendengar bunyi krek, 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 bunyi kayu bergoyang sendiri. Ia membuka mata. Kursi itu bergerak, perlahan, maju mundur, sendiri. Awalnya, ia pikir angin, tapi jendela tertutup rapat. Raka menghampiri kursi itu, menyentuh sandarannya. Kayunya dingin, terlalu dingin, dan anehnya, kursi itu beraroma tanah basah dan dupa terbakar. Ia merasa tidak enak, tapi mencoba tidak memikirkannya. Namun malam-malam berikutnya, teror semakin nyata. Hari ketiga, Raka mulai bermimpi buruk. Ia bermimpi berada di hutan gelap penuh pohon jati berdarah. Suara-suara erangan terdengar dari balik batang pohon. Dan di tengah hutan, ia melihat sosok pria tua berdiri mematung di kursi yang sama. Jangan duduk di situ, bisik suara itu. Itu warisan dari darah. Ketika Raka bangun, ia mendapati tangannya penuh serpihan kayu dan luka gores kecil. Seolah ia memeluk kursi itu semalaman tanpa sadar. Kejadian aneh juga mulai dirasakan teman kos-kosannya. Mereka mendengar suara gergaji berjalan sendiri. Eda, yang melihat bayangan pria berdiri di lorong kos dan hilang begitu didekati. Bokhan, salah satu penghuni seorang mahasiswa jurusan seni rupa, mengalami mimpi buruk serupa dan pingsan di kamar mandi. Raka semakin yakin kursi itu membawa kutukan.
ia mulai mencari tahu asal-usulnya, dari pasar antik ke internet, hingga akhirnya ia menemukan artikel usang berjudul Tragedi Pesugihan Juragan Mobel Wuringin Jati, foto rumah tua, wajah Pak Tasdek, dan cerita yang mengerikan tentang pohon jati pesugihan, tumbal dan warisan mebel yang berdarah. Raka syok. Ia merasa ingin membuang kursi itu. Tapi di malam ketujuh, saat ia berusaha menyeret kursi keluar kamar, kursi itu menolak digerakkan. Serius, beratnya jadi puluhan kali lipat. Seperti ada tenggen-tenggen tak kasat mata yang menahan, dan saat ia mencoba membakarnya di luar kos, api tidak menyala. Kayu jati itu mengeluarkan suara tangisan saat disiram bensin. Tidak bisa, tidak cukup tumbal. Suara itu muncul dari udara malam, membuat Raka mundur ketakutan. Raka memutuskan untuk pergi ke Wuringin Jati. Ia ingin mengembalikan benda itu ke tempat asalnya, atau menghancurkannya di dekat pohon tempat ia dilahirkan. Ia menyewa mobil bak dan membawa kursi itu, dibungkus kain putih, menuju desa yang sudah lama ingin dilupakan orang. Desa Wuringin Jati menyambutnya dengan langit mendung dan udara dingin yang menggigit. Tak ada yang mau bicara soal Pak Tasdek. Bahkan warga lama menolak membuka mulut ketika Raka menyebut namanya. Namun, seorang anak kecil sambil menunjuk ke arah utara desa, berbisik, "Kalau mau buang itu, bawa ke pohon berdarah." Malam itu, Raka kembali menyusuri jalur terlarang menuju hutan Tunggul Jati, membawa kursi goyang sialan itu dengan susah payah. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin berat kursi itu terasa. Seolah bukan kayu yang ia seret, tapi mayat. Di tengah hutan, ia melihatnya. Pohon jati raksasa itu lebih besar, lebih hidup, dan lebih menyeramkan dari mimpi-mimpinya. Batangnya berdetak, berdenyut seperti jantung. Di sekeliling akar, ada puluhan kursi, meja, lemari, semua dari mebel Pak Tasdek. Semua menghadap pohon, seperti barisan kuburan, dan di sana, di akar paling dalam, ia melihat sosok lelaki tua duduk di kursi goyang. Pak Tasdek, wajahnya pucat, tubuhnya seperti menyatu dengan kayu. Matanya menatap Raka dan berkata, "Kalau kau bawa warisanku, kau harus jadi bagiannya juga." Akar-akar pohon merambat cepat ke kaki Raka. Ia mencoba melawan, tapi tanah di bawahnya menghisap. Kursi yang ia bawa mulai bergerak sendiri dan naik ke tempat kosong di antara kersi-kersi lainnya, tepat menghadap pohon roka menjerit. Tapi tak ada yang dengar. Keesokan harinya, penduduk desa melihat sesuatu yang aneh di pinggir hutan. Sebuah kursi goyang kayu jati berdiri sendiri di bawah pohon besar. Sehelai kertas putih tertancap dengan paku kayu. Di sana tertulis, "Jangan duduk di atas keberuntungan yang dibeli dari darah, karena kayu pun bisa membalas." Desa Wuringin Jati kembali menutup diri. Setelah kejadian Raka yang hilang tanpa jejak, warga semakin takut menyebut nama Pak Tasdek, mebel kutukan, dan terutama pohon Tunggul Jati. Tapi kisah buruk memang tak pernah tinggal diam di tempat. Ia mengalir, menjalar, dan akhirnya menyebar keluar desa. Beberapa bulan setelahnya, di kota Solo, seorang ibu muda bernama Laras membeli sebuah meja makan jati dari pasar loak. Bentuknya indah, ukirannya rumit, dan kayunya masih mengkilap meski jelas sudah lama dipakai. Penjualnya hanya berkata singkat, "Dulu milik juragan mebel terkenal tapi rumahnya sudah terbakar habis." Laras tidak peduli, harganya dan cocok untuk rumah barunya. Saat meja itu tiba di rumah, suaminya heran. Meja ini baunya aneh, kayak bau dupa sama tanah. Laras mencium, memang benar, tapi ia mengabaikan. Dalam pikirannya, namanya juga barang antik. Malam pertama, putra kecil mereka, Randy 4 tahun, bangun tengah malam dan berdiri di depan meja. Ia menunjuk ukiran di sisi meja sambil berkata, "Ibu, di dalam meja ini ada orang nangis." Dia bilang, "Dia dingin." Laras tertawa. Ia pikir anaknya sedang mengigau. Namun keesokan harinya, mereka menemukan hal ganjil. Nasi di atas meja berubah warna menjadi merah kehitaman, dan ada bekas sidik jari berdarah di permukaannya. Suaminya mulai curiga. Ia mencoba mengangkat meja itu untuk memindahkannya ke gudang. Tapi entah bagaimana, meja itu tak bisa digeser. Beratnya seperti tertanam ke lantai. Padahal sebelumnya ringan. Saat dibawa tukang, malam kedua, Randy menangis ketakutan. "Ada orang duduk di atas meja, Bu. Tangannya panjang, matanya merah." Dia bilang, "Aku gantian tidur di dalam." Laras akhirnya mencari tahu. Ia bertanya ke pemilik pasar loak, tapi pria tua yang dulu menjual meja sudah tidak ada lagi. Lapaknya tutup. Tetangganya bilang, lelaki itu ditemukan tewas dalam posisi aneh terjepit di dalam lemari kayu.
Laras semakin panik. Ia mulai mencari asal meja itu lewat internet, dan disitulah ia menemukan artikel demi artikel tentang pesugihan juragan Mobile dan hutan tunggul jati. Ia membaca tentang kayu-kayu yang tumbuh dari darah, tentang pohon jati yang menyerap tumbal, dan tentang mebel yang hidup dan membawa kutukan pada siapapun yang memilikinya. Dalam daftar gambar mebel Pak Tasdek, ia melihat foto meja yang sama persis seperti miliknya. Laras menjerit. Ia ingin segera membakarnya. Tapi malam itu, sebelum sempat melakukan apa-apa, Randy menghilang. Kamar anak itu kosong, jendela terbuka. Di bawah tempat tidurnya, ada serpihan kayu jati dan secari kertas yang sobek dari ukiran meja. Di kertas itu tertulis, satu tumbal sudah terikat, tidak bisa dicabut kecuali dikembalikan ke akar. Laras pingsan kini. Pemerintah kota mulai mendengar rumor tentang mebel-mebel berhantu yang menyebar ke berbagai tempat. Kursi goyang, lemari dipan, bahkan gantungan baju yang bergerak sendiri di malam hari. Seluruh mebel itu punya kesamaan. Semua berasal dari sisa gudang mebel Pak Tasdek yang konon dijual murah oleh makelar gelap pasca rumahnya terbakar. Seorang wartawan muda bernama Agam mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mewawancarai warga desa Waringin Jati, diam-diam masuk ke hutan tunggul jati dengan drone, dan menemukan kumpulan mebel berbaris menghadap pohon jati raksasa. Ia mengunggah videonya ke internet. Video itu viral. Tapi 2 hari kemudian, Agam ditemukan terkunci di dalam koper kayu milik apartemennya. Wajahnya menatap kosong, matanya terbuka lebar, dan di dinding kamarnya tertulis dengan arang, "Jangan bongkar warisan darah." Pemerintah akhirnya mengerahkan tim pembongkar hutan. Mereka ingin menebang pohon tunggul jati dan menghancurkan semua benda yang tumbuh dari akar pesugihan. Tapi begitu mereka masuk ke hutan, mereka tidak pernah keluar. 2 minggu pencarian. Tidak satu pun jejak ditemukan. Tapi dari dalam hutan, drone milik tim pemantau merekam satu hal mengerikan. Pohon jati itu kini lebih besar, dan di batangnya ada ukiran 12 wajah manusia baru. Masyarakat akhirnya memilih diam. Desa Waringin Jati ditutup, jalan ke arah hutan diblokade, dan cerita tentang mebel berdarah menjadi mitos yang tak boleh dibicarakan. Tapi tetap saja, ada yang masih beredar di pasar gelap, mebel-mebel tua, indah, antik, tapi menyimpan kutukan. Kadang, tanpa tahu asalnya, seseorang membeli kursi, meja, atau rak kayu jati dengan harga murah. Dan dalam seminggu, mulai bermimpi tentang hutan. Mulai melihat bayangan hitam. Mulai mendengar suara gergaji berjalan sendiri. Dan di hari ke-7, mereka hilang, hanya satu pesan yang muncul di ukiran benda yang ditinggalkan. Darah adalah harga dari kemewahan instan, dan kayu tidak pernah lupa. Desas-desus tentang mebel kutukan dari pesugihan Pak Tasdek akhirnya memunculkan sekelompok orang yang tak hanya penasaran tetapi nekat. Mereka menamakan diri tim Sumpal Akar, dipimpin oleh seorang mantan dukun bernama Ki Darmo yang dulunya juga pernah ditawari jalan pesugihan oleh makelar gelap dari wilayah selatan. Ia menolak, tapi sejak saat itu hidupnya tak pernah tenang. Mimpi buruk terus menghantui, suara-suara akar merambat terus terdengar tiap malam. Dan bayangan wajah Pak Tasdek terkadang muncul di kaca rumahnya. Kini Ki Darmo sudah tua tapi tekadnya membara, kalau kita tidak memutus akar pohon itu, akan makin banyak darah yang ditelan kayu. Sudah saatnya kita tutup gerbangnya. Ki Darmo mengumpulkan 4 orang lainnya. Laras, ibu yang kehilangan anak karena meja pesugihan. Rahmat, tukang kayu yang sempat bekerja di gudang mebel Pak Tasdek dan melihat sendiri lemari bergerak tanpa disentuh. Tasya, jurnalis dokumenter yang ingin mengungkap kebenaran tentang mebel berhantu. Ustadz Ma'ruf, rohaniawan yang pernah melakukan pengusiran jin di rumah-rumah bekas mebel pesugihan. Mereka semua tahu satu hal, tidak bisa menghancurkan kutukan tanpa membakar akarnya langsung. Malam, tanggal 13. Suro dipilih malam keramat saat batas antara dunia gaib dan dunia nyata paling tipis. Petualangan dimulai. Mereka masuk ke hutan tunggul jati dengan membawa minyak tanah dan bensin, obor, garam kasar, dan ayat-ayat pelindung, dan satu benda pemikat. Kursi goyang peninggalan Raka yang berhasil ditemukan di gudang tua tempat ia terakhir terlihat. Ki Darmo percaya, mebel dari darah harus dikembalikan ke sumbernya sebelum dibakar, agar api bisa menembus jiwa benda itu. Kalau tidak, mebel hanya akan bertahan seperti besi tahan panas. Malam itu, hutan tunggul jati lebih dingin dari biasanya. Langit tak berbintang. Akar-akar jati menyembul di tanah seperti ular tidur. Tapi mereka terus masuk, dipimpin Ki Darmo, yang menggenggam kendi berisi minyak dan air rendaman mantra.
begitu sampai di tengah hutan. Mereka melihatnya. Pohon jati kutukan itu besar, menjulang. Batangnya kini menyerupai tulang rusuk manusia. Di sekelilingnya, puluhan mebel berdarah, kursi, meja, lemari, ranjang berbaris menghadap seperti jamaah salat yang membeku. Dan di sana, duduk Pak Tasdek, tapi wajahnya bukan lagi manusia. Matanya hitam seluruhnya, kulitnya menyatu dengan kayu, dan tubuhnya terpatri di kursi goyang yang perlahan bergerak sendiri. Kalian pikir bisa memutus perjanjian ini? Gumamnya dengan suara dua lapis seperti dua makhluk berbicara bersamaan. Tumbalku sudah jadi akar. Darahku sudah jadi pohon. Kalian cuma akan jadi bahan bakar. Tiba-tiba tanah bergetar akar-akar, menjulur cepat. Ustadz Ma'ruf mulai membacakan ayat-ayat suci keras-keras. Tapi suaranya tercekat ketika akar menusuk. Tanah tepat di depannya dan mulai mengepung. Tasya menjerit saat salah. Satu meja berdiri sendiri dan menghantam kameranya hingga pecah. Lemari terbuka dan mengeluarkan asap hitam. Kursi goyang bergerak cepat menuju Laras, nyaris menjepit kakinya. Kit Darmo menabur garam dan membentuk lingkar pelindung. Ia mengangkat kendi dan menyiramkan minyak mantra ke tanah. Bakar sekarang. Laras, siram semua mebel dengan bensin. Dengan tangan gemetar, Laras menyiramkan bensin ke kursi goyang, lemari, meja, dan pohon raksasa itu. Rahmat menyalakan obor dan melemparkannya ke kursi goyang milik Raka. Api meledak. Tapi, pohon jati tidak terbakar. Api hanya menari di permukaan dan langsung padam. Lalu dari dalam batang pohon, muncul wajah anak-anak kecil menangis. Wajah Randy, wajah Nelly, bahkan wajah Raka. Mereka menatap memohon. Laras jatuh terduduk, menangis. Aku cuma mau anakku kembali. Ki Darmo menjerit, kursi tumbal harus dibakar dengan orang yang terikat padanya. Siapa yang punya darah keluarga? Dari balik kegelapan, muncul Ibu Kristi. Dengan wajah lusuh, rambut acak-acakan, dan tangan berdarah, ia tertatih mendekat. Aku tahu ini belum selesai. Aku juga terikat, aku ikut. Bakar aku bersama semua ini. Sebelum yang lain sempat menahan, Ibu Kristi naik ke atas kursi goyang peninggalan Raka, yang kini mengeluarkan api merah kebiruan. Ia menatap Laras dan berbisik, maaf, tolong, akhiri semua ini. Ki Darmo melemparkan kendi terakhir berisi minyak mantra. Kerepohan, ledakan api hitam menyembur. Pohon jati mengerang. Kayunya mengelupas seperti kulit manusia terbakar. Dari dalam batang, makhluk menyerupai wanita besar bertaring meronta, tubuhnya menyatu dengan akar. Ia menjerit, aku adalah perjanjian. Aku tidak bisa mati. Ustadz Ma'ruf menyelesaikan bacaan terakhirnya. Rahmat menebas akar dengan kampak kayu warisan bapaknya dan api dari kursi goyang mulai menjalar ke seluruh mebel. Satu persatu, kursi-kursi meledak, lemari terbakar, dan mengeluarkan jeritan. Rak-rak melengkung seperti menolak. Api, akhirnya, pohon itu tumbang. Dentingan seperti puluhan gong terdengar. Lalu hening. Keesokan paginya, hutan tunggul jati seperti lumpuh. Tak ada lagi aroma darah. Tak ada akar yang bergerak. Semua mebel menjadi arang hitam. Dan dari bekas pohon utama, tumbuh tunas kecil jati biasa. Ibu Kristi tak pernah ditemukan. Tapi wajahnya terakhir kali terlihat tersenyum di kursi goyang, yang akhirnya hangus seluruhnya, menyisakan satu paku kayu kecil yang tak terbakar. Laras memungutnya, sudah cukup. Tidak akan ada mebel dari darah lagi. Atau, benarkah, di pinggir kota kecil, seorang pengrajin baru membuka usaha mebel dari potongan jati bekas terbakar. Namanya Jaya Jati Baru. Dan di papan toko itu, terpahat ukiran harimau kecil dengan senyum aneh di sudut bibirnya. 3 bulan setelah pohon jati kutukan di hutan tunggul jati tumbang, dan seluruh mebel pesugihan terbakar habis. Banyak yang mengira semuanya telah berakhir. Tapi, kutukan tidak lenyap. Ia bersembunyi, menunggu waktu, menunggu tubuh baru, menunggu jiwa tamak yang baru, di pinggiran kota Klaten, tepatnya di Dusun Tegal Sari. Berdirilah sebuah toko mebel kecil bernama Jaya Jati Baru. Tokonya sederhana, tapi dagangannya cepat laku. Meja makan, kursi ruang tamu, lemari antik semua terlihat unik dan menarik. Bahkan tak masuk akal untuk harga yang murah. Pemilik toko itu adalah seorang pemuda tampan bernama Andra, usia 27 tahun. Dia mengaku mendapatkan kayu dari hutan jati bekas kebakaran yang katanya sudah tak terpakai. Tapi tidak ada yang tahu, Andra adalah keponakan Pak Tasdek, anaknya dari kakak almarhum yang tinggal jauh di Kalimantan dan tak pernah tahu kisah kelam keluarganya. Saat rumah Pak Tasdek terbakar,
seseorang menyelamatkan sepotong akar jati hitam yang entah bagaimana tetap utuh. Akar itu dibungkus kain putih, dikubur di dekat rumah, dan dilupakan. Tapi Andra, saat mencari kayu murah di area Wuringen Jati, menemukannya, dan sejak hari itu, mimpinya berubah. Setiap malam, ia bermimpi berada di dalam gudang besar, berisi mebel hidup. Di sana, sosok Pak Tasdek duduk di kursi goyang dan berkata pelan, "Darah keluarga tidak bisa lari dari warisan. Lanjutkan, aku sudah siapkan semuanya." Awalnya, Andra tidak percaya, tapi setelah mulai menggunakan potongan akar itu untuk membuat meja pertamanya penjualan meledak, uang mengalir deras. Pelanggan terus datang, dan satu hal mulai terjadi. Semua pembeli mebelnya mulai mengalami kejadian aneh. Seorang ibu rumah tangga ditemukan, terkunci di dalam lemari tanpa pintu. Seorang pria tua bunuh diri di depan cermin rias yang tak menampilkan bayangannya. Seorang anak kecil menghilang di kamar, dan di tempat tidurnya ditemukan ukiran pohon jati dengan wajah anak itu tertanam di tengah batangnya, namun semuanya dianggap kebetulan karena mebel-mebel itu tetap laku. Laras, yang dulu berhasil membakar pohon kutukan, mendengar rumor tentang toko mebel baru yang cepat sukses dengan kayu dari bekas kebakaran, ia menyelidiki. Ketika melihat toko Andra, tubuhnya langsung menggigil ukiran itu. Ukiran senyum harimau, sama seperti milik Pak Tasdek. Laras pergi ke rumah Ki Darmo. Tapi dukun tua itu sudah wafat dan sebelum meninggal, ia sempat meninggalkan pesan tertulis. Kayu bisa dibakar, tapi akar yang tumbuh dari darah tak bisa musnah. Hanya bisa disumpal dengan darah keluarga sendiri. Laras sadar selama masih ada darah keturunan Pak Tasdek, kutukan akan terus hidup. Malam itu, Laras mengintai rumah Andra. Ia melihat pemuda itu duduk di bengkel belakang, mengukir meja dari potongan akar yang kini terlihat seperti urat manusia. Andra terus tertawa sendiri, lalu berbisik, "Aku akan lebih besar dari Tasdek. Aku akan bangun kerajaan Jati. Dan kali ini, tak akan ada yang membakar apapun." Tiba-tiba, di tengah malam, semua mebel di bengkelnya bergerak sendiri. Mereka membentuk lingkaran, dan dari tengah-tengahnya muncul pohon kecil. Tinggi hanya sepinggang manusia, tapi batangnya sudah berdenyut seperti jantung. Pohon jati darah tumbuh lagi. Andra terkesima. Ia tak sadar rohnya sedang diikat kembali ke kutukan yang sama seperti pamannya. Ia mulai mendengar suara-suara. Satu tumbal tiap purnama, satu jiwa, satu batang, satu kekayaan. Laras tak bisa menunggu lagi. Bersama Rahmat, mantan tukang kayu yang dulu ikut membakar gudang mebel Pak Tasdeya, menyusun rencana untuk mengakhiri semua ini. Dengan darah, kita harus sumpal akar baru itu. Dengan darah keturunannya sendiri, kata Laras dengan suara. Kalau Andra mati, dan rohnya tidak sempat terikat, pohonnya bisa mati. Tapi segalanya tak mudah. Malam saat mereka menyusup ke rumah Andra, hujan deras mengguyur kota. Kilat menyambar, angin kencang, dan mebel-mebel di toko mulai bergerak. Seperti penjaga, lemari meluncur ke arah Laras. Rak buku roboh sendiri. Kursi melayang menghantam dinding. Andra muncul dari balik bayangan. Matanya hitam pekat, tubuhnya sudah mulai berurat seperti batang kayu. "Kalian mau menghentikan warisan ini? Kalian hanya akan jadi ukiran baru." Rahmat melompat dengan kapak, tapi meja memotong kakinya. Laras menjerit dan mencoba menyiram pohon jati muda dengan minyak, tapi apinya tak menyala. Akar mulai menjulur ke kakinya. Saat semuanya hampir berakhir, Rahmat berteriak, "Sumpal ini dengan darahku juga. Aku pernah bekerja untuk Pak Tasdek. Aku bagian dari ini semua." Ia melempar tubuhnya ke batang pohon, dan dalam ledakan darah dan api yang tiba-tiba menyembur dari dalam, pohon jati darah meledak. Api membakar semua mebel. Teriakan-teriakan dari makhluk-makhluk kayu terdengar sampai ke jalan raya. Laras terdorong keluar rumah oleh gelombang panas, dan ketika ia membuka matanya, toko Jaya Jati baru telah hangus, dan Andra lenyap. Beberapa bulan kemudian, Laras pindah ke kota lain. Ia menghindari mebel kayu, ia hanya membeli plastik dan besi. Tidak pernah ada jati lagi di rumahnya. Tapi, suatu malam, saat membuka laci plastik murah di kamar barunya, ia menemukan sepotong kayu hitam kecil, seukuran jari telunjuk, di permukaannya. Terpahat ukiran wajah Rahmat. Dengan senyum pahit, Laras menjatuhkannya sambil menjerit. Tapi dari jendela, angin berhembus pelan, dan terdengar suara lembut. Akar bisa tumbuh. Di mana